Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Moon. Moon itu berbicara tentang alam bawah sadar, emosi kamu, hal-hal yang tersembunyi dalam gelap gitu. Terus dengan Moon ini kayak aku merasa dapat vibe gitu tentang gimana ada yang gini, dalam interaksi antar manusia ada yang tidak menunjukkan dirinya sesungguhnya, ada yang membatasi apa yang dia sampaikan, atau memang intensinya itu kayak memang sengaja menyembunyikan sesuatu atau tidak mengeluarkan fakta sesungguhnya gitu, semua faktanya nggak dikeluarin gitu. Dan sebagian lagi karena memang ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa aku nggak tahu ya ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, kayak dia tidak bisa menunjukkan siapa dirinya, mengkomunikasikan apa yang dia mau komunikasikan karena ada suatu part di dalam dirinya gitu. Kayak merasa nggak enakan, takut bikin suasana nggak enak, atau mungkin apaan sih gue ngomong kayak gini, emang gue siapa, kayak hal-hal semacam itu gitu loh, yang harusnya perlu disampaikan tapi dia merasa nanti bisa gimana-gimana gitu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nih si Moon ini dikonfirmasi sama Birds itu bisa berbicara, komunikasi gitu, interaksi antar manusia gitu ya, atau bisa jadi juga komunikasi di udara gitu, surat, media sosial, atau komunikasi elektronik lainnya gitu. Nah, bisa jadi juga ini sebuah pesan ya tentang berhati-hati di sosial media gitu. Nggak cuma tentang apa yang kamu tulis di kolom komentar, atau bisa jadi juga dengan siapa, kayak misalnya kamu berkenalan dengan orang di media sosial gitu, atau apa yang kamu lihat di media sosial, harap berhati-hati, pakai filter gitu, pakai intuisi kamu juga. Nggak semua yang kamu lihat atau apa yang dia komunikasikan itu, kalau misalnya kamu berkenalan dengan seseorang di media sosial atau semacam dating app gitu ya, untuk kamu yang mencari seseorang di dating app gitu, harap kayak ya ini sebuah reminder aja sih, hati-hati, jangan langsung menelan mentah-mentah gitu. Dan sebisa mungkin gitu kamu tampilkan diri kamu yang apa ya, yang seutuhnya gitu ya, diri gue kayak begini gitu. Jangan kayak kamu menyembunyikan part tertentu dalam diri kamu karena ingin memberikan impresi tertentu ya pada orang yang satunya. Nah, dengan tema Moon itu jadi tema besar kamu, jadi ini suatu hal yang kamu perlu aware sekitaran kamu nonton reading ini. Nah, sebelum lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat si oracle-nya. Yang pertama semi square, itu yang di atas kata kuncinya tension, ketegangan. Tension itu bisa berbicara tentang gesekan, tentang argumen, ada suasana yang lagi nggak enak. Bisa jadi juga kayak aku ngomong ini di reading siapa ya, dalam artian gini, ketika kita mendapat hal yang baru, sesuatu hal yang bikin kita excited pun kadang itu bisa bikin ada rasa nervousnya gitu, ada rasa tegangnya. Kayak misalnya contoh gitu, kalau kamu yang berprofesi sebagai orang yang dilihat publik, misalnya musisi, penyanyi, MC, pasti kamu paham gitu, untuk kamu misalnya udah berada di sekian tahun, sekian lama gitu dalam profesi, kamu pun masih ada, aku yakin, kadang-kadang rasa nervousnya gitu. Nah, sama seperti itu, dan mungkin ini tidak berhubungan dengan performa gitu ya, bisa jadi dalam hal lain yang sebenarnya kamu mau, tapi karena ini sesuatu hal yang baru, bisa jadi itu bisa bikin kamu nervous. Selain tadi ada suatu part ketegangan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia, mungkin suasananya lagi nggak enak, tapi yang kamu harus aware adalah kalau partnya di diri kamu gitu, sampaikan gitu, tunjukkan apa yang kamu perlu tunjukkan, sampaikan apa yang kamu perlu sampaikan. Jangan jadi ganjelan di hati kamu simpen karena kamu mungkin merasa gimana-gimana. Itu aja sih. Karena oracle yang berikutnya itu adalah sacral chakra. Chakra kedua ini berbicara tentang kenyamanan gitu, tentang kamu bisa merasa nyaman di dalam diri kamu, nyaman dengan ekspresi diri kamu. Terus juga ini berbicara tentang energi kreativitas juga bisa gitu. Nah, sacral chakra ini muncul ketika kamu sedang dalam perjalanan, misalnya self healing, perjalanan spiritual, karena ketika perjalanan spiritual itu dimulai, part diri kamu untuk mengintegrasikan diri kamu itu juga muncul gitu, dan itu pasti berhubungan dengan tema healing gitu. Mungkin ada hal-hal yang baru kamu aware sekarang, terus kamu integrasikan, atau kamu, oh iya, mungkin selama ini gue belum nyaman sama diri gue, oh mungkin gue ada luka gitu yang mempengaruhi kenyamanan gue sama diri gue bisa mengekspresikan diri gue seutuhnya, atau mungkin ada hambatan dalam energi kreativitas ketika ini cakra kedua kita kayak terluka gitu, atau ada bloknya, itu ada hambatan dalam kreativitas, inspirasi nggak ngalir, terus juga kayak kita merasa belum bisa jadi diri kita seutuhnya, atau nggak bisa nyaman dengan diri kita seutuhnya, seperti itu.
tema tentang cakra kedua gitu. Makanya tadi aku bilang ada suatu tema tentang interaksi kamu dan orang lain yang apa ya, mungkin di kamu, mungkin di orang yang satunya, mungkin dua-duanya. Jadi kayak ada hambatan untuk benar-benar mengekspresikan dirinya gitu. Nah, yang selanjutnya yang jadi blessing kamu adalah Emperor. Emperor itu energi pemimpin, energi orang yang taking control of their life. Dia yang pegang kendali atas hidupnya. Terus juga ketika dia mau sesuatu, dia tuh kayak fokusnya udah satu, itu aja. Dan ini posisinya di blessing kamu. Nah, ketika kamu mau sesuatu, ini sebuah indikasi yang bagus gitu. Kayak semakin dekat gitu langkah kamu, semakin mudah, semakin apa ya, semakin ada improvement karena Fox itu berbicara tentang kecerdasan, ke apa ya, pekerjaan juga bisa, licik juga bisa. Licik itu nggak, menurut aku nggak selalu apa ya, bukan licik sih, kayak ibaratnya tahu gitu, tahu melihat peluang, tahu melihat situasi, tidak membiarkan kamu dipermainkan karena posisinya di blessing kamu gitu, tidak membiarkan diri kamu untuk tanda petik ditipu gitu untuk suatu hal yang tricky. Jadi di posisi blessing ini Fox itu bisa berbicara suatu improvement yang bagus dengan pekerjaan, kayak kecerdasan kamu atau kepintaran kamu bisa melihat peluang tertentu, atau kamu bisa sadar ketika ada orang-orang atau situasi yang mungkin tricky gitu ya, atau bisa jadi ada sesuatu hal yang terungkap yang mungkin selama ini tersembunyi dan itu bisa jadi kayak jadi hambatan untuk kamu semakin melesat gitu. Nah, sekarang terungkap nih, jadi kamu bisa semakin melaju dengan cepat gitu. Yang jadi tantangan adalah Knight of Wands sama Tower. Tower ini tuh yang di Lenormand tuh artinya beda. Bisa berhubungan dengan pekerjaan, institusi, terus mengisolasi diri. Dan Knight of Wands itu harusnya jadi energi yang excited gitu, kayak semangat petualangan. Apakah semangat kamu untuk pekerjaan kamu lagi turun atau udah nggak ada gitu, semangatnya udah nggak sefrekuensi lagi, udah nggak satu vibe lagi dengan rekan kerja kamu, dengan pekerjaan kamu, atau kamu lagi mikir-mikir untuk pekerjaan baru, membuka bisnis baru, tempat kamu merasa kayak kantor gue yang sekarang bukan tempat gue lagi nih gitu, atau kayak ada sesuatu yang bikin kamu lagi nggak semangat. Ini dengan Knight of Wands dan si Tower gitu ya. Atau ini sekitaran reading ini sebagian dari kamu kayak mengambil waktu nih untuk berpikir untuk gimana kayak mengembalikan warna, mengembalikan semangat di hidup kamu. Mungkin sesuatu hal terjadi, atau kayak gini, suatu hal yang monoton gitu terus menerus berulang-ulang, itu kadang bisa bikin kita di titik jenuh gitu. Gimana caranya kamu mengeluarkan diri kamu dari kejenuhan itu gitu ya. Terus dengan The Fool jadi kartu berikutnya, kayak ini sesuatu yang menarik sih. The Fool itu kan dikonfirmasi sama Clover. Clover itu berbicara keberuntungan, ketidakterdugaan gitu, jadi suatu momen kaget tapi ini vibe-nya menyenangkan sih. Dan The Fool itu jadi sebuah awalan yang baru, karena The Fool itu angka 0 itu bisa jadi apa aja dan potensi tanpa batas. Jadi kayak ada suatu momen tidak terduga, momen keberuntungan juga buat kamu bisa, dan ini membawa kamu ke sebuah tempat yang baru. Bisa jadi ya ini hubungannya dengan dunia Pentacles, karena kartu berikutnya adalah Ace of Pentacles gitu, bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, finansial kamu, karena Pentacles itu selalu aku bilang ya sesuatu yang bisa kita persepsi dengan panca indera kita gitu, sesuatu yang bisa tangible, terukur gitu. Nah, si Ace of Pentacles itu konfirmasinya adalah Cross. Jadi kayak Cross itu bisa berbicara keyakinan, pengorbanan, perjalanan spiritual juga bisa. Jadi kayak tadi ya, karena ada tema tentang perjalanan spiritual, jadi kamu semakin lebih stabil gitu, mengintegrasikan part di dalam diri kamu, semakin lebih deep, lebih bijak, lebih tenang, karena mungkin sebagian sempat ada spiritual awakening, di mana momen spiritual awakening itu biasanya ada yang tergoncang sih, itu sebagian. Nah, sebagian lagi berhubungan dengan dedikasi kamu untuk sesuatu hal, itu membawa kamu ke sebuah chapter yang baru gitu. Entahlah itu kayak pekerjaan kamu atau bisnis kamu masuk ke level berikutnya, ada tawaran yang baru, kayak seseorang mungkin approach kamu untuk sebuah tawaran yang baru gitu, kayak lo mau nggak jasa lo gue bayar gitu, atau lo mau nggak kerja sama gue, lo mau nggak kolaborasi sama gue. Nah, seperti itu. Jadi kayak konsistensi kamu selama ini membawa kamu ke sebuah tempat yang baru dengan Ace of Pentacles di situ, dan tadi ada The Fool juga ya. Jadi kayak ini sebuah awalan yang baru buat kamu, sangat mungkin berhubungan dengan bisnis, finansial, pekerjaan, keuangan gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya.
Bye.